sini saya Mastiatus Soliha dengan NPM 2001010036 akan melaksanakan tugas ujian akhir semester fikih ibadah semester ganjil. Di sini tugasnya yaitu praktek bagaimana cara memandikan, mengkafani dan menyolatkan jenazah. Karena cara merawat jenazah, di sini hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah, di mana di suatu tempat sudah ada yang menjalankan, berarti semua warganya telah gugur untuk mendapatkan hukuman tanggung jawab mengurusi jenazah. Kemudian merawat jenazah itu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu memandikan, kedua mengkafani, kemudian mensalatkan dan memakamkan. Baik, langsung saja memandikan. Memandikan jenazah, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah yang pertama sampo, kemudian daun widara, kemudian sabun, yang keempat air dingin yang suci, mensucikan sebab air hangat dapat mempercepat busuknya mayat. Nah, di sini yang dipergunakan adalah air dingin. Kemudian dan yang lebih utama adalah air asin karena dapat memperlambat proses pembusukan untuk penggunaan air. Kemudian air yang dicampur sedikit kapur barus. Kemudian handuk, jika diperlukan adanya kipas, kemudian sarung tangan. Selanjutnya adalah 3 wadah air, baik yang besar, sedang, dan yang kecil. Kemudian air ditaruh di wadah yang besar, kemudian diambil dengan wadah yang besar, lalu dituangkan ke wadah yang sedang, baru disiramkan ke tubuh mayit. Sedangkan wadah tersebut diletakkan jauh dari mayit supaya tidak terkena percikannya. Di sini orang yang boleh memandikan, orang yang memandikan jenazah itu yang pertama, orang yang memandikan harus sejenis kecuali jika masih ada ikatan mahram, ikatan suami istri atau mayitnya seorang anak kecil yang belum mencapai batas usia syahwat. Jika tidak ditemukan seperti kriteria tersebut, maka mayit cukup ditayamumi saja. Kemudian yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayit laki-laki adalah orang laki-laki yang mendapat waris asobah bin nasob seperti ayah, anak, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jika mayit perempuan yang lebih utama memandikan adalah perempuan yang masih mempunyai hubungan binasab, hubungan kekerabatan dan masih dalam ikatan mahram. Kemudian orang yang memandikan dan yang membantu memandikan hendaknya memiliki sifat amanah, dapat menjaga aib. Kemudian tempat untuk memandikan jenazah yang pertama yaitu sepi dan tertutup. Tidak ada yang masuk kecuali orang yang memandikan dan yang membantu. Kemudian yang kedua diberi wewangian guna mencegah bau yang keluar dari tubuh mayit seperti halnya ketika baru meninggal. Prosesi memandikan mayit. Yang pertama, mayit diposisikan setengah duduk dan disangga tangan kanan dan punggungnya dengan lutut kanan orang yang memandikan atau yang membantu dengan ibu jari diletakkan tekuk mayit agar kepalanya tidak sampai miring. Nah, yang pertama di sini ada mayit. Anggap saja mayit ini adalah mayit perempuan, di mana yang memandikan itu adalah harus sesama jenis. Seperti saya saat ini adalah perempuan memandikan. Di sini ada mayit perempuan. Kemudian kan tadi instruksinya didudukkan setengah duduk. Kemudian yang kedua, perut mayit diurut dengan tangan kiri oleh orang yang memandikan atau membantu atau orang yang membantu.
Jadi di sini perutnya diurut sedikit, gunanya untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut. Karena sebelum meninggal tentunya menyisakan kotoran. Jadi fungsinya diurut adalah untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Kemudian mayit diletakkan ke posisi kembali terlentang. Baik, langsung. Selanjutnya membersihkan kubul dan duburnya dengan tangan kiri yang beralas kain atau handskul. Nah, di sini fungsinya untuk membersihkan farji dengan menggunakan sarung tangan atau yang lain. Kemudian mewudukannya seperti wudunya orang hidup, yakni sunnah dikumuri dan dihisapkan air hidung masing-masing 3 kali, yang tidak tercukupi dengan membersihkan mulut dan hidung sebelumnya, untuk menjaga agar air tidak masuk ke dalam rongga mulut ataupun hidung. Maka kepala mayit harus diangkat. Jadi diwudukan, wudunya itu seperti saat dengan masnuna lihadal mayiti, seperti itu. Wudunya diwudukan, kemudian berikut dengan niatnya. Kemudian mengguyur kepala dan jenggot mayit dengan air yang telah dicampuri dengan daun bidara atau shampoo. Jika bukan orang yang sedang ihram dan jika rambut atau jenggot mayit menggumpal, maka sunnah disisir pelan-pelan dan sisir yang giginya jarang supaya kotoran yang di dalamnya keluar. Tentunya dalam hal memandikan kita harus membersihkan semuanya. Berikut dengan jenggot, sela-sela rambut, baik rambut ini, jenggot, seperti itu. Dengan cara menyisirnya jika jenggotnya itu menggumpal atau bisa jadi keriting rambutnya. Kemudian mengguyur sebelah kanan bagian depan tubuhnya mulai leher sampai telapak kaki dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara atau sabun. Kemudian lanjut sebelah kiri. Nah, di sini kita mengambil air, kemudian diguyurkan ke sebagian kanannya terlebih dahulu, dari bawah leher sampai dengan bawah, yang telah dicampuri sabun dan juga daun bidara. Gunanya apa? Gunanya agar lebih bersih, lebih wangi, seperti itu. Baik, langsung saja. Jadi disiram, kita mengambil air, kemudian disiramkan di bagian kanannya terlebih dahulu. Dilanjut dengan sebagian kanannya, sebagian kirinya. Di sini lanjut dengan mengguyurkan air, tapi dengan air bersih, tidak lagi dengan air sabun atau dengan air daun bidara, dengan cara memiringkan si jenazah agar yang belakang pun terkena, seperti itu. Nah, jadi yang pertama dari sebelah kanan, si mayit miringkan, kemudian diguyurkan air. Diguyurkan air dari tengkuknya sampai dengan bawah, seperti itu. Kemudian sampai dengan selesai, lanjut ke bagian kiri. Pelan-pelan, karena mayit itu merasakan sakit. Dan selanjutnya mengguyurkan air yang ketiga tanpa menggunakan sampo ataupun daun, gunanya untuk membersihkan bekas sampo dan daun itu dengan menggunakan air bersih. Kemudian di sini mengguyurkan dari seluruh badannya dengan niat untuk memandikan jenazah. Di sini ada jenazah perempuan, jadi niatnya di waktu mengguyurkan dengan niat nawaitu husla lihadihi mayitati lillahi ta'ala. Kita berniat untuk
memandikan si mayit, memandikan untuk yang terakhir kalinya, niat untuk Allah, semata-mata untuk Allah Ta'ala. Setelah dengan niat, di sini mengguyurkan air dengan menggunakan kapur barus, gunanya untuk memberikan wangi-wangian kepada si mayit atau jenazah ini. Kemudian selanjutnya yaitu mengguyurkan air dengan mengguyurkan air ke jenazah dengan menggunakan air yang telah dicampuri dengan kapur barus, gunanya untuk memberikan wangi-wangian. Diguyurkan ke seluruhnya. Di sini disunahkan untuk 3 kali, mengulanginya dengan 3 kali disunahkan. Seperti itu. Kemudian angkat dan pindahkan. Kemudian keringkan terlebih dahulu dengan menggunakan handuk atau kain untuk mengeringkan. Kemudian ganti kain penutup jenazah dengan yang baru, yang lebih bersih. Kemudian angkat dan pindahkan mayat ke tempat untuk kita mengkafaninya. Baik, langsung saja. Setelah memandikan, lanjut dengan prosesi mengkafani jenazah. Di sini kita menyiapkan alat pembungkus mayit. Yang pertama itu kita tata tempatnya, yaitu talinya dulu terlebih dahulu 5 tali atas, kemudian tangan, perut, kemudian kaki, dengkul terlebih dahulu yaitu lutut, kemudian kaki yang terakhir seperti ini. Kemudian kain yang lapis paling luar kemudian 2 lapis dilebarkan bagian kepala karena lebih lebar dari bagian kaki. Di sini ada kalau untuk perempuan itu ada yang namanya khimar atau jilbab. Dibentuk segitiga terlebih dahulu, seperti jilbab yang dipakai di dunia. Kemudian ini ada yang namanya baju kurung. Baju kurung ini udah dibentuk, dibolong tengahnya agar nantinya kepalanya bisa masuk. Cara natanya dilebarkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada sarung penutup bawah. Di sini ada daleman untuk menutupi kubur dan dubul si jenazah. Bentuknya seperti ini. Tata terlebih dahulu. Baru setelah ini sip. Baik, langsung saja. Setelah ditata kain kafannya, diberi wewangian, kemudian diletakkan jenazahnya. Untuk penggunaan kain kafan dapat kok ada flashnya sih? Ya, baik, langsung saja. Di sini
kita memulai membungkus mayitnya. Yang pertama yaitu atau yang dinamakan sempaknya, ini dalemannya kita tali terlebih dahulu. Satu persatu, kemudian sarungnya dirapikan sedemikian rupa. Kemudian tangannya disedekapkan seperti orang yang sholat, bagian kanan di atas dan kiri di bawah. Sedekapkan seperti orang sholat. Kemudian dipakaikan keselubung baju kurungnya yang telah dibentuk tengahnya bundar tadi, gunanya untuk menutupi bagian yang atas. Kemudian di sini ada khimar ditalikan. Kemudian kain lapis yang kedua ditelangkupkan satu persatu, mulai dari kanan terlebih dahulu, dilanjut bagian kiri, kemudian ditali. Talinya itu ada 5, atas, kemudian leher, kemudian lutut, dan juga bawah. Nah, ini selesai, mayit telah dikafani. Kemudian lanjut dengan disolatkan. Lanjut dengan mensolatkan si jenazah. Di sini adalah jenazah perempuan. Bagian kepalanya diarahkan ke bagian utara. Kemudian untuk mensolatkan, si imam berada di pinggul atau bokongnya si jenazah karena ini adalah perempuan. Sebaliknya jika laki-laki berada di kepalanya, bagian imamnya. Kemudian baik, langsung saja. Yang pertama adalah niat untuk sholat jenazah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli hada mayitati arba'at takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian Allah membaca takbir, Allahu Akbar. Kemudian sholawat Nabi atas Nabi Muhammad SAW. Paling sedikit adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Membaca Al-Fatihah sampai dengan selesai. Kemudian takbir kembali, Allahu Akbar. Dibacakan doa untuk si mayit, yaitu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Kemudian takbir kembali, Allahu Akbar. Dibacakan doa kembali untuk si mayit, yaitu Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian salam. Tidak ada sujud, tidak ada ruku, hanya berdiri saja dengan 4 kali takbir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jenazah, ada doa jenazah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah selesai memandikan, mengkafani, dan juga mensalatkan jenazah, selanjutnya yang terakhir yaitu dikuburkan ke liang lahat tentunya ya. Ini merupakan fase terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Setelah selesai mengkafani, mensalatkan jenazah, kemudian memakamkan jenazah. Terima kasih. Baiklah, itu tadi dari saya bagaimana cara memandikan, kemudian mengkafani jenazah dan mensalatkan jenazah. Kiranya beribu-ribu kesalahan dan juga kekhilafan saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.